Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Hurairah dan Imam Bukhari. Ini riwayat muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni asabtul had fa'aqim alayya." Fa'aqim alayya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang harus dihukum had." Dosa-dosa yang harus dihukum had ini itu adalah dosa-dosa besar. Seperti berzina, mencuri, kemudian menuduh orang lain melakukan zina. Itu adalah dosa-dosa yang ditegakkan padanya hukuman had. Nah, laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang menyebabkan saya harus dihukum had, maka hukumlah saya." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan laki-laki tersebut. Nah, orang yang seperti ini, ya, itu biasanya adalah orang-orang yang bertaubat. Menyesali dosa itu adalah bagian dari syarat taubat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk adzan karena pada waktu itu waktu sholat telah tiba. Fahadharatus sholat. Kemudian Rasulullah sholat. Falamma qada sholatahu. Setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat, laki-laki itu mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, inni asabtul had fa'aqim fiyya kitaballah." Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa, maka tegakkanlah kepadaku hukum had sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketentuannya itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kamu tadi sholat bersama kami? Hadartas sholata ma'ana?" "Bala ya Rasulullah." Ya. "Tentu ya Rasulullah." Ya. "Apakah kamu tadi melaksanakan sholat bersama kami?" "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Innallaha qad ghafara laka dzambaka," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita pahami dari hadis ini, salat itu ternyata tidak hanya menggugurkan dosa kecil kita, tapi juga menggugurkan dosa besar. Karena hukuman had ini diberlakukan kepada pelaku dosa besar.
Makanya Umar radhiyallahu an mengatakan, ya, Allah telah menutup dosamu. Ya, sebaiknya jangan dibuka. Ya. Tapi yang namanya orang yang bertaubat, dia tidak akan puas sebelum ditetapkan kepadanya hukuman. Ya. Sebelum ditegakkannya hukum. Karena hukum had itu juga adalah penghapus dosa. Soalnya dia mencuri, kemudian dipotong tangannya sebagai hukuman had, maka dosa mencurinya terhapus. Nah, makanya laki-laki ini ingin sekali kalau dia bersih dari dosanya. Ya. Tapi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata sholat itu tidak hanya menghapus dosa kecil, tapi juga menghapus dosa besar. Karena itu sholat adalah amal soleh sekaligus sebagai penghapus dosa kita. Maka setiap kita sholat bertambah pahala kita dan gugur dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat kita sebagai amal soleh kita dan menjadi penghapus dosa kita sehingga kita bersih dari dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.